bisa nyembah setan. Kalau nyembah secara hakiki mungkin kita sujud kepada setan kayaknya nggak mungkin gitu ya. Tapi ternyata kaitan dengan kata-kata menyembah setan, ini para ulama menjelaskan ada 4 level. Nah, ini yang kita kaji. Semoga maksudnya jangan sampai kita termasuk daftar orang yang disebut oleh Allah sebagai pemuja atau penyembah setan. Karena dalam menyembah setan ini bertingkat-tingkat. Nah, beliau para mufassirin termasuk Ibnu Katsir di sini menjelaskan level yang tertinggi orang itu dikatakan menjadi hambanya setan atau menjadi pemuja penyembah setan itu yang paling parah dan ini langsung menjadikan pelakunya kafir keluar dari Islam itu memang betul-betul ya menyembah sujud dan mengadakan ritual-ritual persembahan kepada selain Allah Ta'ala yaitu setan-setan dalam wujud mungkin diwujudkan simbol. Kan sekarang di Indonesia juga ada itu semacam apa ini kayak sekte-sekte tertentu yang menyembah setan. Kalau dulu di Malang itu ada salah satu kelompok ya kelompok yang disebut Zahidi, penyembah setan juga ya toh. Jadi mereka nyewa kos-kosan kemudian setan itu disimbolkan kayak kepala kambing, kemudian ngadakan ritual di situ itu. Jadi banyak banget ini ternyata ritual-ritual penyembah setan ya. Mereka sampai nggak sholat gitu ya. Dulu artis-artis juga ada ini yang dia pakaian-pakaiannya itu simbol-simbol setan sebagai pemuja setan. Ada artis yang terkenal itu juga pakai lambang setan itu mata satu, dajjal gitu ya. Nah, hati-hati ini kaitan kelompok pemuja setan ini sudah mulai bergentayangan. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala pemuja setan yang terparah. Nomor 1 betul-betul memuja. Dan ini langsung statusnya dia kafir karena berani menyembah kepada selain Allah. Ditambah lagi yang disembah adalah musuhnya Allah. Kemudian musuhnya Allah ini yang sudah menyesatkan banyak sekali rombongan manusia ke neraka. Kok bisa disembah gitu loh. Makanya Allah mengatakan, afalam takunu takilun. Apakah kalian itu enggak menggunakan akal atau enggak mikir. Wong musuh kok kemudian disembah. Kemudian level di bawahnya, tingkatan di bawahnya, ini juga dihukumi pemuja setan. Yang levelnya lebih rendah adalah ista'anahu. Jadi yang pertama ya'budu, betul-betul menyembah. Ini yang kedua itu meminta tolong. Jadi meminta tolong kepada setan, ini dihukumi menyembahnya. Dan ini juga bagian dari kategori kesyirikan. Ya, termasuk syirik akbar, itu adalah isti'anah, meminta tolong, tapi kepada selain Allah Ta'ala. Kata Allah, ya, dalam surat Jin itu disebutkan, orang-orang dulu, mereka jadi musyrik dan diperangi oleh Rasulullah, karena mereka meminta tolong kepada selain Allah yaitu jin. Ya, dalam ayatnya itu kan dalam surat jin itu disebutkan ternyata innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rohaqo. Ada sebagian manusia yang dia kemudian meminta kepada jin, fazaduhu rohaqo. Kemudian akhirnya dia dijauhkan dari Allah kemudian jadi tersesat. Ini jadi bentuk meminta kepada selain Allah SWT. Meminta kesehatan, minta keselamatan, minta apalagi meminta sesuatu yang bisa itu cuma Allah tapi kepada selain Allah. Ini kategorinya termasuk syirkul akbar ya, syirik besar yang menjadikan pelakunya khuruj minal milah, membatalkan Islamnya karena dia menggadekan akidah meminta kepada selain Allah ya, tapi permintaan itu sesuatu yang bisanya cuma Allah SWT. Coba kalau keselamatan, kesehatan, umur, rezeki. Ini kan haknya Allah itu. Lah kok minta ke setan coba. Ini kan betul-betul sudah sangat parah itu. Nah kemudian level yang di bawahnya yakunu ihwanahu, termasuk dikatakan ya'budu syaiton, itu tafsirnya adalah menjadi saudara-saudaranya atau menjadi ikhwannya, menjadi temannya setan. Siapa mereka? Kata Allah bahwa temannya setan itu para mubadirin, orang-orang yang memubadirkan harta. Karena Allah mengatakan innal mubadirin kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya para pelaku tabdir, orang yang suka memubadirkan barang, maka ini menjadi saudaranya setan.
Nah, kita cek lagi, Pak, barang-barang yang ada pada diri kita itu yang nggak kepake ya, itu kalau kemudian nggak kita manfaatkan atau nggak kita sedekahkan, kemudian sampai kita mati, itu barang-barang itu beresiko nanti di akhirat. Jadi kaitan mubadir, ternyata itu nggak cuman berupa harta. Jadi banyak sekali amalan yang mubadir, banyak perbuatan yang mubadir. Kata Ibnul Qayyim ya, dalam kitab Ighatsatul Lahfan itu, mubadir itu ada 6 atau 7 jenis kata beliau. Yang pertama, beliau mengkategorikan ya ada majelis pertemuan yang dilakukan manusia yang itu statusnya mubadir, yang kita nggak boleh ikut majelis-majelis itu. Gimana maksudnya majelis yang mubadir? Ya semua pertemuan, semua kelumpuan yang diadakan manusia yang di situ tidak digunakan untuk zikir atau tidak ada unsur ilmu atau tidak ada unsur amar ma'ruf, itu kata beliau mubadir. Dalilnya Allah mengatakan ya la khairu fi katsirin min najwahum. Banyak sekali nggak ada kebaikan dari majelis yang dibikin manusia. Kan banyak tuh majelis-majelis mubadir. Ini jarang ini disampaikan ini. Biasanya mubadir itu identiknya menghambur-hamburkan harta untuk acara-acara maksiat, gitu, hal-hal yang tidak berguna. Itu tak ternyata mubadir jenisnya nggak cuma itu. Kita tadi ya mengadakan majelis itu kalau di situ tidak ada 3 manfaat tadi. Pertama islah, yang kedua amar ma'ruf, yang ketiga ada unsur dzikir, maka majelis itu mubadir. Coba antum melihat itu kelumpuan-kelumpuan acara apapun ya toh, hura-hura, kelumpuan-kelumpuan yang sia-sia, itu kalau nggak ada tausiahnya mubadir itu. Makanya sekarang ada pertemuan RT gitu ya toh, pertemuan RT nggon kon ngisi kultum ya. Nah, RT-nya ngomong nanti biar majelisnya lebih barokah. Nanti kalau ada taklimnya kan jadi majelis ini majelis ilmu, statusnya juga sabilillah gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ada mubadir dalam wujud ucapan. Jadi ucapan-ucapan kita ya, kalau itu kemudian tidak ada nilai kebaikan, itu kata Allah gini, ucapan yang disebutkan termasuk daftar ucapan mubadir itu adalah ketika kita ngomong tidak ada misi dakwah, tidak ada unsur amar ma'ruf, atau tidak ada islah di antara manusia, itu juga ucapan-ucapan yang mubadir. Kata Allah, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila sholiha." Di situ kan ayatnya dakwah, kemudian amar ma'ruf, kemudian pokoknya dzikir. Antum cek, semua omongan manusia kalau nggak ada 4 unsur ini, itu masih ucapannya ucapan yang sia-sia. Ya, hati-hati ya, majelis. Ilmu itu kata beliau juga mubadir. Jadi ada mubadir dalam wujud ilmu. Apa itu? Ketika ilmu yang kita pelajari tidak diamalkan. Wah, itu juga mubadir itu. Makanya Allah memberikan pahala bukan apa yang kita ketahui, tapi apa yang kita amalkan. Ngerti ilmunya enggak diamalkan, mubadir. Ya tak? Cuma rahimahullah, kalau diteliti lagi ya banyak banget lah. Antum cek lah coba fasilitas yang kita miliki. Rumah itu bisa jadi ya terlalu lebar begitu banyak, kalau nggak ada nilai manfaatnya, banyak mubadirnya. HP saja aplikasi mubadir ya oke. Mobil-mobil mewah ngono nek diteliti kaya oke mubadirnya coba. Mobil rego 3 miliar padahal lawangnya yang nggur loro kaya ngono kae. Kamot ya cuma 2 orang, kan oke mubadirnya tuh itu. Itu terus fungsinya apa coba? Kalau mobil misalnya rego-rego 1 juta bisa ngangkut 6-7 orang, ngono sih rada mending, wong rego segitu ya toh. Coba antum beli mobil rego 200 juta sama 2 miliar, itu dengan selisih yang sangat signifikan itu. Tapi ternyata nilai fungsinya ya sama saja coba. Kan fungsi mobil itu intinya kita bisa atau kemana-mana keliling, ya toh, aman, nggak kena hujan, nggak kena panas. Nah, itu sih rego 200 juta karo 2 miliar kan ya padha wae itu nilai itu loh. Coba nek ratusan juta ya toh pemerintah gratis ngono kae. Itu terus apa ora mubadir nek kayak gitu itu. Wong mobil aja kalau CC kok sampai gitu ya, mobil-mobil balap, motor-motor sport. Lah motor-motor kayak gini aja, Pak. Kalau CC sampai 500, 600 saja ya oke mubadirnya. Arti nggo ya nggo ngebut itu neng dalan ora kecandak dalane ya kan.
Arep ngebut itu ngeplek-ngeplek kayak gitu ya ra iso, mbok sisih gede itu ya tetep alon-alon akhirnya. Misalnya arep ngebut ya rame nek ora ning sirkuit loh. Terus nek ning sirkuit ki nek kita bukan pembalap ki terus apa manfaatnya coba? Makanya aslinya ya ini kita jadi orang-orang yang suka membadirkan harta, ini nanti jadi temannya setan dan temannya setan itu juga termasuk perkara yang dilarang karena unsur apapun kaitan dengan memuja atau yang minta atau cuman sekedar jadi temannya saja itu dilaknat semua oleh Allah Ta'ala karena setan itu memang musuh abadi gitu ya. Nah yang keempat ini level yang paling bawah karena yakunu a'dauhu dikatakan dia sebagai pemuja setan atau di sini termasuk daftar menyembah setan ini yang paling bawah paling ringan apa menjadi anggotanya jadi anak buahnya makanya anak buah setan itu kan disebutkan ada di dalam Al-Quran itu disebutkan ada jenis manusia. Anak buah setan itu kalau antum teliti itu ada di buku Ibnul Jauzi itu tentang talbis iblis. Setan itu punya tiga jenis anak buah. Anak buah yang pertama dari jenis manusia. Jadi manusia yang dia mengikuti programnya setan ya otomatis jadi anak buahnya. Anak buahnya iblis. Bukan setannya ada dari jenis jin, ada jenis manusia. Di situ kan ya sama-sama setan sebetulnya. Maka kalau manusia yang mewarisi sifatnya iblis, itu ya jadi setan manusia, itu anak buahnya yang pertama. Dan setan manusia ini malah lebih resiko, lebih berat. Karena kalau setan jin gitu dibacakan ta'awud dia bisa minggat, nah setan manusia ini kan susah ini. Ya, makanya setan asli kalau nggoda manusia ya tidak bisa maka dia minta bantuan lewat setan jin ini. Yang kedua anak buah setan yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi itu adalah para wanita. Ini juga anak buahnya setan. Kalau dia nggoda laki-laki sudah nggak mampu, nanti dia nggodanya lewat perempuan. Ya, akhirnya dia bisa jatuh kalau sudah kena kasus fitnah perempuan. Ketika iblis dikeluarkan dari surga, dia minta kepada Allah beberapa permintaan. Ya, salah satunya apa? Setan minta untuk menggoda manusia. Maka kemudian Allah kabulkan. Apa umpannya setan? Qala an-nisa. Disebutkan itu para wanita. Makanya tidak ada fitnah besar, tinggalkan ya di zaman sekarang itu mengalahkan fitnah perempuan. Sampai Nabi mengatakan fattaqud dunya fattaqun nisa. Hati-hati kepada fitnah dunia dan fitnah wanita. Di situ disebutkan ya dunia disebut sendiri, wanita disebut sendiri. Padahal wanita itu yang masuk bagian isi dunia karena saking dahsyatnya itu. Ya, sampai Nabi mengatakan maro'a itu ya tamamul akli. Saya tidak pernah melihat manusia yang begitu sempurna akalnya, tapi kemudian justru kalahnya dengan makhluk yang cacat din ya dan cacat akal. Nuqsanuddin wa nuqsanul akal. Siapa yang dimaksud cacat din dan cacat akal? Ya, Nabi mengatakan wanita disebut din karena ada sholat, yang awake sehat ya ora sholat. Ya, kemudian cacat akal itu ketika persaksian nenggon sumpah ya, atau nenggon saksi apapun itu mesti perempuan separuh laki-laki akalnya. Maka termasuk omongannya juga separuh laki-laki. Tapi anehnya yang bisa merupakan laki-laki paling kuat justru malah perempuan itu tadi kan unik tuh itu. Alhamdulillah ini ya. Jadi golongan-golongan dikategorikan sebagai pemuja atau penyembah setan. Makanya di sini Allah mengatakan jangan sampai aku sudah wajibkan kepada kalian jangan sampai nyembah setan. Kalau nyembah sampai level 1 itu membatalkan Islam, tapi ternyata bentuk menyembah itu ya kita jadi anggotanya, ya kita mengikuti program hidupnya, mengikuti trik-trik langkahnya, itu saja sudah menjadi anggotanya setan dan itu dihukumi sebagai pemuja mereka. Maka Allah mengatakan laqad istaksarla alaikum. Kata Allah itu ya dalam ayatnya Adam Allah sampai mengatakan apa mungkin kalian itu menjadikan setan dan anak turunnya itu sebagai suri teladan afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu auliya. Apakah masuk akal kata Allah kalian ini menjadikan setan
dan anak-anaknya itu sebagai wali. Wali itu sebagai pemuja yang kamu puja, yang kamu dukung, yang kamu bela. Kata Allah itu setan ini menjadi musuh abadi. Dia menyesatkan mbah kita, kok bisa-bisanya kita puja dan kita menjadi anggotanya. Dan dalam ayat itu ya setan punya program, kemudian program hidup kita itu sesuai dengan programnya setan. Nah, ini yang disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang menjadi pemuja setan. Makanya kita betul-betul hati-hati berlindung kepada Allah ya kaitan dengan perkara ini ya, karena ini nanti menjadi penghambat terbesar kita untuk masuk surga. Sampai kewajiban para dai, para ustadz itu kalau menurut Dr. Abdullah Hazam itu betul-betul ya mengingatkan kepada manusia untuk masalah ya ini siapa musuh abadi kita. Makanya penting untuk jelaskan musuh permanen, musuh abadi kita, yaitu setan itu tadi. Ikhwanifidin rahimahullah, itu ya, ya semoga ayat ini walaupun pendek bisa membuat kita hati-hati, menghindar, ya, karena kategori pemuja setan atau penyembah setan nggak cuman pengikutnya asli, tapi orang-orang yang kita sepele kayak tadi melakukan hal yang mubadir, kemudian minta tolong, minta bantuan kepada mereka, itu sudah kena hukum sebagai penyembah setan. Tapi itu akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.